guys, ini Mas Bayu. Dia sudah bertahun-tahun koleksi batu akik. Ya Mas ya. Betul. Kita akan ngobrol udah berapa lama sih Mas Bayu ini dan mengapa sekarang batu akik sudah mulai kehilangan pamor. Yang dulu pejabat-pejabat negara ternyata suka Mas ya penggemar ini, dan sekarang ternyata sampai sekarang sebetulnya pejabat-pejabat juga masih pada pakai, sebagian besar malah ya. Mas, Nah, betul. bisa jelaskan sedikit Mas tentang koleksi ini Mas? Berapa banyak dan batu apa aja Mas? Kalau lihat batu itu ya dari sisi ekonomis, ya jelas batu ini ya nggak bisa daya jualnya juga kurang. Tapi kan kita tahu batu itu dinilai dari kelangkaan, keunikan, ya kan. Kalau nilai ekonomisnya tuh nanti nomor sekian lah. Namanya hobi. Kalau hobi itu orang udah nggak dipatokin sama nilai ekonomis. Jadi apapun yang kelihatannya bagus, menarik hati kita, namanya selera ya. Bagi selera, kita kumpulin aja, kita koleksi. Ya contohnya kayak nah, jadi kayak gini nih. Ini Pak, namanya pandan suji. Kalau dari morfologinya batu atau dari klasifikasi batu, dia jenisnya obsidian. Obsidian itu batu kaca yang terjadi dari pembekuan lahar seketika pada saat kena air, lahar gunung berapi ya, lava ya. Nah, terjadilah bentuk pengkristalan dari kaca itu, materi kaca. Nilainya nggak ada. Tapi kan kita tahu dari warnanya hijau, terus di dalamnya tuh ada inklusi seperti serat-serat gitu, itu yang bikin unik. Namanya makanya pandan. Disebutnya digolongkan sebagai pandan. Karena kalau orang Indonesia menyebut pandan itu batu, mau kalsedon kek, mau obsidian kek, mau apapun yang di dalamnya ada inklusi. Dan inklusinya tuh berbentuk macam-macam, ada seperti rambut, ada seperti sisik. Nah, itu masuknya ke pandan, morfologinya pandan. Bukan pandan daun ya? Bukan. Kebetulan aja ini hijau, jadi namanya pandan suji karena seperti daun suji warnanya hijau. Nah ini unik nih, jarang orang walaupun punya berlian dia cari ini juga susah. Cari yang ini susah, hanya di kalangan penggemar batu pandan aja bisa kita dapat. Ini udah gak ada harganya lagi ya? Udah, Tidak ada nilainya lagi maksudnya? Priceless, jadi priceless. Orang mau nawar pun kalau dia memang seneng, dia pasti tahu barang ini susah nih kan gitu. Gue bayar sekian, ya cocok-cocokan lah. Kalau kita memang not for sale, nggak dijual ya nggak dijual. Mau ditukar apa juga nggak akan dijual. Nah inilah kenapa gue bilang batu tuh forever. Karena ini, jadi kita punya belum tentu bisa dimiliki orang lain. Batu forever guys. Batu forever. Akik apalagi ya, akik tuh unik-unik. Batu yang enggak bukan semi precious lagi, dia akik itu kalsedon kebanyakan. Kalsedoni ke bawah. Kalsedoni itu golongan batuan endapan kan. Dulu kan banyak tuh yang apa namanya Garut-garutnya Mas, ini sebenarnya Mas. Garut itu di sini sih nggak ada ya, gue nggak punya Garut ya. Tapi yang bisa merepresentasikan Garut itu ini nih. Ini adalah Chrysopras, kelasnya Chrysopras ya. Kalsedoni Chrysopras. Dia itu Chrysopras itu pasti hijau, nggak ada warna lain. Nah yang disebut Garut itu asalnya Chrysopras ini dari Garut. Nah tapi selama pencarian batu Chrysopras ini di Garut, karena dia jumlahnya sangat sedikit ya kan, makanya orang akhirnya semua batuan hijau dari Garut dianggap batu hijau Garut. Padahal di situ ada serpentin ya kan, terus ada aventurin, itu nggak masuk kalau dalam klasifikasi Chrysopras karena Chrysopras ini batu kalsedoni. Nah aventurin itu bukan kalsedoni, kristalin, jadi kristal doang ya, batuan kristal. Serpentin juga bukan kalsedoni, dia quartz juga. Semua batuan ini quartz, tapi kekerasannya kalsedoni itu beda, dia 6,5 sampai 7. Itu yang membuat dia beda dengan batu yang lain. Di bawah permata sedikit lah, disebutnya semi precious gemstone. Ini nih kayak gini nih, hijau gini ya.
hijaunya. Keren ya, hijau. Oh, iya, terus apa lagi? Ini Mas, yang pink apa nih Mas? Nah, itu sempet tren tuh dulu Guys, tuh. ini dulu sempat tren ya, nggak salah Mas ya? Sempet tren. Apa namanya Mas? Borneo ya? Red Borneo. Gue lupa nama ilmiahnya ada kok. Dia ini sejenis batuan. Nah, ini kalau sudah full mengkristal, dia itu jadi kayak masuknya kayak pink rose quartz. Nah, ini dasarnya belum tersublimasi, udah keburu diambilin orang-orang. Jadinya makanya basicnya kan pink ya. Bisa pink semua nggak? Bisa, bahkan merah, jatuhnya merah, tapi merahnya nggak merah darah, tapi merah apa agak pink gitu lah, Fanta. Makanya ini batu dasarnya. Nanti dia kalau nggak diambil lama, terus tersublimasi, terus menjadi geode, di dalamnya tuh ada yang namanya pink quartz. Nah ini dia nih, namanya Red Borneo, nih kawan-kawan. Ini dulu sempat tren ya? Sempet tren ini, sampai mahal. Sempat dicari dan cuman gua susah. nggak dapet yang bagusnya. Jadi dapet yang abal-abal. Ya lumayan lah buat nyimpen. Tapi segitu pun juga. Ya, iya. Yang penting kan ada. Iya. Kalau orang nanya, lu punya Red Borneo? Ada. Gitu. Mas, pancawarna yang mana Mas ya? Pancawarna gue kebetulan punya nih Garut nih satu nih. Walaupun jelek juga ya. Nggak. Jelek juga. kayak apa panorama gitu ya? Iya, Pemandangan dia gitu. ada pemandangan. Jadi ada juga nih orang yang seneng batuan gambar. Sampai sekarang orang masih mencari-cari batu gambar yang bagus. Dulu sempat ada kontesnya tuh di zaman batu. Di zaman perbatuan ini lagi tren, orang kontesin batu gambar. Ada yang gambar Nyi Roro Kidul, ada yang gambar kuda lagi lari, gambar pemandangan. Ini pemandangan ya? Ini pemandangan kalau punya gue nih ya, itu interpretasi kita sendiri lah, imajinasi kita sendiri gambarnya apa. Tapi yang jelas ini batu Garut. Gue sebetulnya masih punya juga Garut yang pancawarna, Garson, cuman lagi di atas. Gue nggak bawa turun. Terus yang mana lagi dulu? Mana ya? Yang apa ya? Aceh. Dulu ada Aceh. Nah Aceh itu gue punya. Ini bukan ya. Nah, ada Mas. Nah, ini dia nih. Ini masuknya apa? Vesuvianus. Kalau di Sumatera Barat namanya Sungai Dare ya. Daerah Bengkulu. Cakep ya? Iya, Palembang, Sungai Dare. Tapi kalau di Aceh namanya Aceh Lumut ya. Aceh Lumut. Ya itu kita pakai bahasa tukang batu aja lah ya. Iya. Nggak, kalau pakai bahasa apa namanya ilmiah gue juga agak lupa udah. Ini Aceh nih, ini batu Aceh nih. Kayak ada lumut dalam ya? Iya, kalau lu center, gue malah nggak bawa center sih. Kalau di center dalam itu kan ada inklusi kayak ganggang gitu, algae. Tapi sebetulnya proses oksidasi mineral yang ada di dalam batu. Jadi namanya inklusi. Nah, koleksi berapa banyak Mas? Ya sebetulnya ini sih udah banyak yang berkurang ya. Dulu tuh gua hampir ada 5 box kayak gini. Satu box? Yang di box. Termasuk ada gue juga punya permata juga waktu itu. Tapi di zamannya sempet gue jual-jualin. Tapi sekarang yang sisa karena gua memang hobi akik. Karena buat gua akik itu nggak bisa ditukar sama permata. Akik forever? Iya. Akik itu nggak bisa disandingin sama permata karena keunikannya ada. Kalau permata itu kan jelas, yang penting bersih, originalitasnya ada, ya kan. Terus kinclong-kinclong gitu kan, cuttingnya bagus, udah cukup. Tapi kalau akik nggak cukup di situ. Oh iya, akik ini sebagai bagian dari Nusantara. Betul. Benar Mas ya? Betul. Dari provinsi Aceh sampai Papua itu ternyata punya akik sendiri-sendiri. Punya jenis akik sendiri-sendiri Mas ya. Iya. Dan ternyata kalau kita cinta Nusantara, ini buktinya. Karena jelas-jelas kalau orang di luar negeri itu dia semi precious gemstone itu dikeduain karena semi precious. Tapi kalau yang mereka kejar adalah batu-batu precious stone kayak jamrud, safir, ruby, quartz. Quartz itu ada ametrin, ada sitrin, ada macam-macam lah di situ. Ada juga apa namanya aquamarine, topaz. Itu semi precious tapi masih masuk precious stone. Oke, guys, kita ngobrol sedikit. Ini kan sempat hilang Mas ya? Enggak sih kalau gue bilang. Enggak juga ya? Enggak hilang ya.
Kalau lu ke Blok M, Hmm. di situ orang-orang penggemar pandan lagi benerin cincinnya, kadang mereka cari barang juga. Di kalangan orang-orang yang fanatik itu masih jalan, Bos. Hmm. Sampai Bacan aja sekarang harganya masih mahal Bacan ya. untuk kualitas ya. Kembali lagi kita cari kualitas kalau ke Batu kayak gitu. Nggak ada deh. Kalau gue bilang nggak ada yang benar-benar menghilang. Kalau dulu tren, kalau gue baca nih, gue sih bukan nuduh ya, tapi gue baca nih dulu tren batu itu didorong sama orang-orang yang oportunis, orang-orang yang pengen cari keuntungan dari perdagangan batu. Jadi batu itu dijadiin komoditi cari duit lagi. Padahal sebetulnya kalau kita kembali ke hobi, batu itu bukan buat cari duit, tapi kalau lu suka berapapun lu beli. Gitu. Gue suka nih karena combong ya kan, combongnya ada 7, kayak gue punya combong 7 loh. Mana ya dia batunya ya? Lubangnya bener-bener 7. Nah ini dia nih. Ini ada 7 lubang yang dari sini ke sini tuh nembus. Terus dari sini ke sini tuh nembus. Walaupun lubangnya itu lebih kecil dari rambut, tapi combong. Nah ini coba lu cari di mana? Kan susah. Jadi combong baik dicari nih buat sesuatu. Combong banget lu lah. Ada 2 gua nih combong, nih 1 nih combong. Tapi gue bukan penggemar combong sampai geroak gitu ya, enggak ya. Itu terlalu babah-babah banget ya, abah-abah banget. Combong gue tuh ya combong yang inklusi lubangnya tuh sangat kecil. Tapi kalau kita masukin air tembus. Dia nembus. Jadi nggak hilang ya? Nggak hilang siapa bilang hilang. Hobi-hobi. Ini batu gue dari zaman dulu masih banyak mungkin. Coba boleh tanya sama guys yang lain yang mungkin nonton yang punya simpenan batu-batu juga. Tolong lu hargai batu deh. Batu yang lu punya itu enggak semuanya jelek. Sekalipun itu masakan, lu harus tahu juga masakan itu juga ada proses kok pembuatannya. Gitu. Paling mereka meningkatkan warna doang, tapi batunya benar kalsedon. Jadi dengan kata lain bahwa batu akik forever mas ya? Ya. Dan abadi, bahwa semua yang dulu pernah meledak soal batu-batu akik ini itu hanya oportunis Ya, oportunis aja. Dan ternyata penggemar-penggemar dan pengrajin batu masih ada ya? Ini lucu nih. Gue pengalaman gue lucu nih. Dulu di dekat rumah gue sini nih, semuanya dagang batu. Lantas siapa yang beli? Saking ramainya batu nih. Gue dagang batu, teman gue dagang batu. Ya cuma muter di situ aja. Lama-lama kan itu jenuh. Karena mereka berdasarkan niaganya, berdasarkan ekonominya, bukan karena memang cinta sama batunya, sama keindahan batunya. Nah itu kan aneh, akhirnya itu mupus sendiri, akan hilang sendiri yang kayak gitu-gitu. Tapi pencinta, namanya hobi, itu nggak bakal. Sampai kapan juga tetap, mereka akan tetap cari yang menurut mereka senang ya, bukan yang bagus ya. Bagus itu relatif. Tapi bisa akan meledak lagi nggak mas? Gua nggak tahu deh. Kalau meledak lagi, ya kayak bom aja yang meledak lagi. Tapi yang jelas tren itu naik turun sih. Kayak dulu Antorium naik turun. Sekarang Antorium tuh harganya nggak sampai miliaran, dulu kan miliaran. Batu Bacan juga dulu kan sebongkah aja udah sampai ratusan juta. Sekarang nggak sampai. Ya itu yang ngerusak sebetulnya dari hobi ini. Yang benar itu kalau memang lu hobi, lu nggak usah mikirin ini. Yang penting lu lihat lu gosok di tukang batu, oh hasilnya cakep ya. Pakein perak. Jadi bukan ikut-ikutan ya? Ya bukan ikut-ikutan. Tuh, saya juga make tuh. Gue juga. Gitu. Dan memang kita akui ya bahwa ada momennya batu akik jayanya pernah kita rasakan. Ya. Dan ternyata lambat laun penggemar batu akik menurun. Entah persoalannya apa ya, mungkin karena sudah tidak ada simbol. Kalau dulu kan ada namanya bacan ya. Ya. Dulu ada yang bacan, nyata akhirnya menjadi simbol bahwa batu bacan ada yang Bacan itu yang menaikkan harga batu, semua batu ikut naik gara-gara bacan. Tapi bacan juga yang menghancurkan bisnis batu. Karena apa? Tidak terjangkaunya harga bacan pada saat itu. Jadi bacan itu sendiri yang menghancurkan sebetulnya tren ini. Makanya tren apapun kalau dijaga soal
apa namanya monetize-nya ya, duit-duitannya lah. Dagangnya dijaga harganya, jangan terlalu tinggi juga sampai nggak masuk akal. Itu gua rasa sih akan langgeng gitu. Oke, makasih Mas. Ya. Dan guys, yang ingat adalah bahwa kita jangan melihat ini sebagai sesuatu yang bentuk seperti ini, tapi yang kita ingin nilai adalah bahwa batu-batu akik itu ternyata seluruh provinsi di Indonesia, Nusantara itu ada ternyata, dan mereka itu punya batu khas masing-masing dan mereka punya nilai masing-masing juga ya Mas ya. Nah, dan ingat juga guys bahwa tren itu bukan tercipta dari berapa harga batu itu, tapi kecintaan dijual. kita sama ya, batuan Indonesia. Jadi batuan Indonesia itu sangat beragam karena gini, tanah Indonesia ini tanah vulkanik ya. Gunung berapi di sini banyak. Jadi muntahan gunung berapi itu bawa semua quartz yang ada di dalam kandungannya. Nah, itu bermetamorfosis sampai jutaan tahun, ribuan tahun, jutaan tahun. Nah, itulah yang kita angkat sebetulnya. Banyak kayak contohnya gini, Garut itu kenapa ngetop? Dulu pernah juara dunia soalnya. Chrysopras itu diadu, juaranya Indonesia. Waktu itu terus juga pernah bau-bau itu, Chrysopras bau-bau pernah. Nah akhirnya di kemarin yang booming itu Bacan lah yang keluar sebagai batu nasional yang bisa mendunia. Gitu. Oke, terima kasih guys. Kita berbincang dengan Mas Bayu, seorang penggemar batu akik. Dan kembali lagi saya ingatkan bahwa satu yang ingin kita camkan adalah kalau kita menggemarkan segala sesuatu itu jangan melihat harga, lihatlah keunikan, keindahan apa yang kita miliki itu. Cinta dulu deh. Itulah nilai yang paling berharga, itulah nilai yang paling tertinggi. Karena hati itulah yang bisa menilai, bukan duit, kantong. Bukan kantong. Oke, Mas Bayu, thank you. Sip. Ya bro. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.